Hai, perkenalkan, nama saya Ikhwan Wahyu Utama, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari kelas 2020 B. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah jaringan internet. Marilah kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan pertama tentang sejarah internet. Kemudian pembahasan kedua tentang perkembangan internet, dan pembahasan ketiga akan dilanjutkan dengan sejarah internet di Indonesia dan kemudian pemanfaatan internet. Pembahasan pertama tentang sejarah internet. Sejarah internet di dunia. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk memperkuat bidang militer. Internet digunakan untuk mempercepat pembagian informasi dan agar tidak terjadinya pemusatan informasi. Internet saat itu dinamakan dengan ARPANET. Kemudian pada tahun 1969, internet hanya menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara University of California, dan University of Utah. Pada tahun 1972, internet mulai dipublikasikan. Pada tahun ini juga, pengguna internet mulai bertambah banyak. Pengguna internet pada tahun ini itu dari kalangan universitas-universitas. Dan pada tahun ini juga, web pertama dibuat. Dikarenakan semakin banyaknya pengguna internet, jaringan internet sengaja dipisah menjadi kepentingan militer dan kepentingan non-militer. Untuk kepentingan non-militer, nama dari internet masih sama, yaitu ARPANET. Sedangkan untuk kepentingan militer, nama dari jaringan internet diganti dengan MILNET. Kemudian semakin maju zaman, semakin maju juga teknologi, membuat internet digabung menjadi satu kembali. Penggabungan antara ARPANET dan MILNET ini jaringannya itu dinamakan DARPA. Untuk memudahkan pelafalan, diganti lagi menjadi internet. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan mengenai perkembangan internet. Pada tahun 1965, layanan hypertext dikeluarkan oleh Ted Wilson. Bagi kalian yang tidak mengerti hypertext itu kalau kalian di Wikipedia itu ada teks yang berwarna biru. Nanti kalau warna biru itu dipilih atau diklik, itu akan mengiring kita ke informasi dari teks tersebut. Nah, kemudian pada 1968, Timenet untuk pertama kalinya digunakan. Timenet itu jaringan internasional. Pada tahun 1972, INGW atau International Network Working Group dibuat untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Pada tahun ini, internet sudah dilirik dan sudah mulai dikembangkan. Kemudian pada 1972, ARPANET pertama kali melayani komersial. Komersial di sini tuh seperti layanan publik, bukan perorangan. Jadi masih kayak portal berita, web kayak gitu. Seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet, BitNet dimunculkan.
Bitnet menyediakan layanan seperti email, list, mailing, dan file transfer protokol. Jadi di Bitnet ini kita bisa tahu kan kalau kita udah mulai dapat gunain email, kemudian juga file transfer protokol. Jadi di sini mungkin sudah mulai personal using. Kemudian para ilmuwan menciptakan CSNet yang dapat mengakses email tanpa harus mengakses ARPANET. Kemudian pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Untuk mengakses internet sudah tidak lagi menggunakan ARPANET lagi, sehingga pada tahun 1986 sistem nama domain diperkenalkan yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. DNS tersebut berfungsi untuk menamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Jadi pada tahun 1986 ini sudah ada domain itu kayak .com, .id, .co, .org, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet Indonesia tidak lepas dari pembawa internet ke Indonesia. Internet pertama masuk di Indonesia sekitar tahun 1990-an yang dibawa oleh orang-orang dari ITB. Saat itu dikenal dengan Paguyuban Network. Kemudian, namun saat itu internet itu belum bersifat yang global gitu, masih perorangan, masih mereka saja yang gunain internet. Jadi masih individual internetnya. Kemudian pada tahun 1994 Indonet mulai beroperasi. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Kemudian pada sekitar tahun 2000-an mulai menjamur warnet di Indonesia, mengakibatkan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia. Pembahasan keempat mengenai pemanfaatan internet. Pada awal pengembangan internet hanya dikhususkan untuk menyebarluaskan informasi saja, informasi tentang militer, yaitu kayak tempat musuh, kemudian serangan nuklir dan lain-lain. Kemudian dengan semakin banyaknya penggunanya mulai ditambahkan beberapa layanan yang dengan perkembangan teknologi membuat internet menjadi lebih banyak layanan dan kegunaan. Dan kini internet sudah susah dipisahkan dari kehidupan manusia, dikarenakan hampir seluruh kegiatan manusia sekarang sudah memanfaatkan internet, mulai dari alat komunikasi, pekerjaan, hingga hiburan. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya tentang sejarah internet dari penciptaan internet hingga kini.